Masa Tuhan menurunkan pedoman hidup bagi manusia, tapi manusianya malah bingung? Bingung? Bu, orang Kristen tidak pernah bingung. Kalau itu bingung misalkan Loh, yang mana gitu yang harus diikutin? Dia sendiri yang bingung. Udah dia yang bingung, dia pula yang menyimpulkan. Paulus itu bukan murid Yesus, bukan sahabat Yesus, bukan pengikut Yesus. Tapi Paulus itu musuhnya Yesus. Ternyata aktor pendiri agama Kristen itu bukan Yesus. Yesus tidak pernah membawa agama Kristen. Yang mengatakan kata-kata Kristen itu adalah Paulus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25, ketika dia mengajarkan di Antiokhia, pertama kali murid-murid itu dipanggil Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Please Bu, jangan ubah-ubah ayat. Apakah Yesus Tuhan atau tidak? Kalau sudah kembali kepada Alkitab, saya pikir jelas semuanya. Maka Kristus artinya juru selamat atau Almasih. Aduh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik saudaraku semuanya, di video ini kita kembali akan menyaksikan bagaimana reaksi dari seorang Mikana ya, penganut Kristen, penganut ajaran pagan ya. Nah, di sini dia sangat kepanasan ketika ada salah seorang muslimah kita, seorang ibu-ibu muslim ya, yang mengatakan bahwa ajaran Kristen tersebut yang mengajarkan adalah Paulus ya, bukan Yesus seperti yang diyakini oleh umat Kristen. Nah, di sini yang menariknya adalah saudara muslimah kita ini mengkajinya secara alkitabiah ya, berdasarkan fakta yang sesuai dengan apa yang termaktub di dalam Bible itu sendiri. Sementara si Mikana ini meyakininya berdasarkan asumsi ya, dan tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Bible yang mereka pegang ya. Nah, sementara kemudian si Mikana ini malahan menuduh saudari muslimah kita ini memutarbalikkan fakta, kemudian tidak memahami Bible tersebut sesuai apa yang mereka yakini ya. Nah, disinilah kesalahan terbesar si Mikana ini ya, menuduh muslim yang tidak paham, padahal dia sendiri yang tidak mengikuti apa yang tertulis di dalam Bible ya, bahwa sangat jelas dan nyata sekali di dalam Kisah Para Rasul itu yang mengajarkan Kristen adalah Barnabas dan Paulus ya. Nah, sekarang kita akan langsung saja menyaksikan videonya, bagaimana reaksi serta kejang-kejang yang ditunjukkan oleh si Mikana dalam mengomentari pernyataan saudari muslimah kita ini ya. Selamat menyaksikan. Halo Mbak, kebetulan aku udah dibaptis ya, dulu udah dicemplungin. Jadi gini, sekarang kan lagi banyak teman-teman kita yang nyuruh aku coba baca ayat ini, coba baca ayat ini, coba baca ayat ini. Gini, kriteria kebenaran kitab suci itu adalah apabila kitab suci itu tidak kontradiksi satu isi dia. Kalau sudah bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain, lalu mana yang mau dipegang? Masa Tuhan menurunkan pedoman hidup bagi manusia, tapi manusianya malah bingung?
Orang Kristen tidak pernah bingung. Yang bingung itu kamu. Kamu menghujat apa yang tidak kamu ketahui. Ada yang bilang, saya panas melihat ibu ini. Enggak, saya enggak panas. Cuman saya kasihan. Karena apa? Dia dengan bebasnya mengupload video-video di akun media sosialnya, yaitu untuk menafsir Alkitab seenak jidatnya dan menghujat merendahkan Tuhan Yesus. Kenapa dia bisa lakukan itu? Dia merasa pede dengan begitu luasanya dia menafsir ayat Alkitab dan merendahkan Tuhan Yesus. Karena dia merasa mayoritas di negeri ini nggak akan pernah ditangkap, nggak akan dipenjara. Sebab orang Kristen juga memang tidak akan ada yang demo. Karena kita bukan umat yang baperan. Yang ini mengatakan Yesus Nabi, yang ini mengatakan Yesus Tuhan. Loh, yang mana gitu yang harus diikutin? Makanya saya bilang tadi, dia ini menghujat apa yang tidak dia ketahui, ya. Kasihan sekali jiwa ini kalau tidak bertobat. Nah, di dalam Alkitab tidak ada Tuhan Yesus menyatakan secara eksplisit bahwa dia adalah nabi. Namun, gelar Tuhan Yesus sangat banyak, saudaraku, karena Tuhan Yesus adalah penggenapan dari semua nabi, ya. Nah, Tuhan Yesus itu menyebut dirinya sebagai yang awal dan akhir. Ternyata kalau kita baca Alkitab sendiri, tidak pernah kata-kata dari Yesus yang muncul pengakuan bahwa dia adalah Tuhan. Kalau kita baca dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29, jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Udah jelas-jelas kan ini ayatnya. Kalau kalian nyuruh lagi baca ayat yang lain, lalu bagaimana sama ayat ini? Nah, inilah dia ibu ini, ya. Dia kutip di Markus 12 ayat 29 untuk menyerang keilahian Tuhan Yesus. Udah dia menuduh orang Kristen yang bingung, padahal dia yang bingung. Dia menghujat, menafsir Alkitab dari apa yang tidak dia tahu. Makanya Bu, belajar sama orang Kristen. Jangan suka menafsir Alkitab seenak jidatmu. Markus 12 ayat 29 itu jawaban Yesus ketika ada yang bertanya, yaitu ahli Taurat. Baca di ayat 28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Nah, di ayat 29 lalu Yesus menjawab pertanyaan mereka. Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Jadi Tuhan Yesus mengutip dari Ulangan 6 ayat 4-5 atas pertanyaan ahli Taurat. Di PT aku sebelumnya udah aku jelasin bahwa yang menyebut Yesus Tuhan itu Paulus. Udah ada dalilnya di PT aku sebelumnya, udah aku sebutin ya. Sekarang timbul pertanyaan, Paulus itu siapa? Paulus itu bukan murid Yesus, bukan sahabat Yesus, bukan pengikut Yesus. Tapi Paulus itu musuhnya Yesus. Nah tuh kan, katanya dia sudah menjelaskan. Karena apa? Ibu ini hadir di media sosial untuk menjelaskan Alkitab. Dia menafsir seenak jidatnya. Padahal dia bukan Kristen. Karena tujuannya memang untuk menyerang kekristenan, menghujat Tuhan Yesus. Dan bangga pula itu, ya kan? Bolehlah engkau sekarang ini bangga, Bu, dengan apa yang kau lakukan. Karena sebagian para penghujat juga mendukung dan memuji-muji ibu. Sementara ibu akan terjun ke jurang oleh karena penghujatanmu sendiri. Sebab tadi sudah saya baca ayat Alkitab, ya, bahwa engkau menghujat apa yang tidak kau ketahui, dan itulah yang membuat kau binasa. Aduh, kasihan kamu. Bertobat, Bu, ya. Saya doakan semoga kamu bertobat, ya. Jadi Paulus itu adalah alat pilihan, artinya rasul pilihan. Wow, haleluya. Kenapa? Paulus memang rasul yang sangat hebat, tapi kami tidak pernah mengkultuskan Paulus seperti ini, ya. Contohnya kami kesaksian pengakuan iman. Aku percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa dan kepada rasulnya Paulus. Enggak bisa. Itu mengkultuskan manusia, ya. Walaupun Paulus itu rasul yang hebat, oleh karena pemberitaan Injil melalui Paulus, banyak negara dan bangsa percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Bahkan Eropa hampir seluruhnya percaya kepada Tuhan Yesus oleh karena pemberitaan Rasul Paulus. Haleluya.
Dan kemudian Paulus itu bisa membangkitkan orang mati, mengusir setan, menyembuhkan banyak penyakit, dipatok ular enggak mati ya. Karena apa? Ada kuasa Yesus di dalam dirinya. Dan setelah dia bertobat, dia hidup suci, kudus, mulia. Dia tidak menikah, dia tidak memberikan hawa nafsunya kepada banyak perempuan, tetapi dia melayani Tuhan Yesus dengan penuh ketaatan. Dan dia memang banyak mengalami penderitaan sampai masuk penjara, tetapi dia tetap mencintai Tuhan Yesus. Karena hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wow, luar biasa Rasul Paulus ya. Bukan seperti nabi-nabi palsu yang menyangkal Tuhan Yesus ya, yang sampai mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan itu sudah jelas ya, tertulis dalam Alkitab, sehingga nabi palsu ini dan iblis ini akan dihukum di neraka nanti di Wahyu 20 ayat 10. Nah, seperti itu Bu ya. Nah ini dia, kan saya baca di dalam Alkitab, ternyata aktor pendiri agama Kristen itu bukan Yesus. Yesus tidak pernah membawa agama Kristen. Yang mengatakan kata-kata Kristen itu adalah Paulus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25, ketika dia mengajarkan di Antiokhia, pertama kali murid-murid itu dipanggil Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Please Bu, jangan ubah-ubah ayat. Ya, yang kau baca itu bukan di ayat 25, tapi di ayat 26. Ya, saya baca. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, tidak ada di sini disebut Paulus yang mendirikan Kristen Bu. Tolong Bu, jangan kayak gitulah. Jangan suka kau yang menyimpulkan iman Kristen. Jadi bukan Paulus yang mendirikan Kristen. Kenapa mereka disebut Kristen? Karena Kristen artinya adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus atau murid-murid Tuhan Yesus, yang dimana sifatnya seperti Yesus. Dan betul sekali bahwa Tuhan Yesus datang bukan membawa agama, tetapi untuk memberikan hidup kekal, keselamatan kekal kepada siapa saja yang mau percaya kepadanya. Karena Kristen bukan agama Bu. Dan yang mendirikan Kristen itu bukan Paulus, bukan siapapun, tapi Tuhan Yesus ya. Karena kami ini adalah gereja. Kristen itu adalah gereja. Mana buktinya? Matius 16 ayat 18. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak menguasainya. Garis bawahi kata jemaat. Jemaat di situ dalam bahasa Inggris church, ya, yang bahasa Indonesia adalah gereja, dalam bahasa Yunani adalah eklesia, di mana eklesia itu adalah seluruh manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut Kristen. Jadi eklesia itu adalah Kristen Bu. Jadi Tuhan Yesus yang mendirikan Kristen, yang membangun Kristen, dan alam maut tidak menguasai kami Bu. Itulah luar biasanya Tuhan Yesus. Dia menyatakan dengan tegas di Yohanes 10 ayat 28 bahwa dia memberikan hidup kekal kepada gerejanya dan tidak akan binasa ya. Nah, jadi di 1 Petrus 4 ayat 16 ditegaskan lagi oleh Rasul Paulus, tetapi jika ia menderita sebagai Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Haleluya, karena Kristen itu adalah Kristianos, berasal dari kata Kristos, yang artinya pengikut Tuhan Yesus, di mana kami harus bangga sebagai Kristen karena ada nama Allah kami di situ. Itu siapa? Kristus. Ya. Jadi justru Tuhan Yesuslah yang mendirikan jemaatnya, yang mendirikan gerejanya, bukan Paulus Bu. Jadi jangan suka memfitnah ya Bu. Bertobat kau Bu. Kalau tidak bertobat kau Bu, binasa kau nanti. Aduh, berulang-ulang lagi ku bilang ya. Tapi mudah-mudahan bertobat kau Bu ya. Bersyukur saya ada muncul seperti ini, karena kita sudah menubatkan akan muncul guru-guru palsu ya, yang menafsir Alkitab, menyesatkan banyak orang untuk menyangkal karya Kristus di atas kayu salib ya. Di 2 Petrus 2 ayat 1. Terpujilah Tuhan Yesus. Kristus artinya juru selamat atau Al-Masih dalam Islam. Jadi ini yang perlu kita jadikan sebagai alat ukur. Apakah Yesus Tuhan atau tidak? Kalau sudah kembali kepada Alkitab, saya pikir jelas semuanya. Maka Kristus artinya juru selamat atau Al-Masih. Aduh Bu, yang mendengarmu yang tidak tahu apa-apa jadi bodoh Bu. Untung kita nggak mau dibodohin sama kamu Bu. So ngajarin, padahal nggak tahu. Kristus artinya mengurapi atau mengoles dengan minyak Bu.
Karena Kristus sama aja dengan juru selamat atau Al-Masih. Itu hanya perbedaan bahasa, Bu. Kalau orang Arab menyebutnya Al-Masih, kalau orang Indonesia menyebutnya juru selamat, orang Yunani Kristus, orang Ibrani Mesias. Dan Tuhan Yesus bukan diurapi dengan minyak, Bu, karena di dalam perjanjian lama seorang imam atau raja diurapi dengan minyak untuk sebagai juru selamat di zaman itu saja untuk bangsa Israel, untuk melepaskan mereka dari penjajahan, atau imam untuk mempersembahkan kurban. Tetapi kalau Yesus Kristus tidak diurapi dengan minyak. Secara revolusioner, Tuhan Yesus diurapi dengan Roh Kudus, Bu, bukan dengan minyak, Bu. Makanya hanya Yesuslah satu-satunya Mesias bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Ya, itulah kenapa ahli-ahli Taurat Farisi marah ketika mereka bertanya kepada Yesus, ya, di Markus ayat 6, Markus 14 ayat 61 sampai 64, ya. Kamu nanti baca di situ, Bu, supaya pinter sedikit. Nah, sangat lucu ya, umat terjemahan ini yang hanya imani saja ya, tanpa mau mengkoreksi kebenaran yang diyakininya. Nah, apa yang disampaikan oleh saudari Muslim kita tadi itu adalah berdasarkan fakta dan sangat alkitabiah dan dapat dibuktikan di dalam Bible itu sendiri, ya. Dan memang benar bahwa umat Kristen itu adalah pengikut Paulus, karena Yesus tidak pernah tahu dan pernah mengajarkan yang namanya Kristen, ya. Karena orang yang pertama menamakan Kristen itu adalah Paulus dan Barnabas, ya. Nah, kemudian yang perlu juga diketahui adalah bahwa separuh dari perjanjian baru itu ditulis oleh Paulus, dan itu bukanlah Injil, ya, seperti yang mereka klaim, tetapi hanyalah surat-surat kiriman saja. Nah, dari 27 kitab perjanjian baru itu ada 13 bahkan sampai 14 semuanya adalah tulisan Paulus. Semua perikopnya itu tertulis surat kiriman Paulus. Nah, dari sekian banyaknya tulisan Paulus, jelas pasti terdapat begitu banyak, ya, pemikiran dia yang masuk dalam surat kirimannya tersebut. Jadi banyak tulisan Paulus yang berasal dari dirinya sendiri, ya, bukan dari Tuhan. Nah, jadi sangat jelas bagi kita di sini yang asumsi dan mengarang serta mengada-ada sebenarnya adalah si Mikana, tetapi saudari Muslim kita itu mengkajinya berdasarkan data yang terdapat di dalam Bible, dan itu sangat logis sekali dan bisa diterima oleh akal sehat kita, ya. Berbeda dengan yang diimani oleh umat Kristen yang pastinya itu mereka mengikuti apa yang diberitakan oleh si Paulus yang tidak ada sangkut pautnya dengan Yesus yang seharusnya menjadi tokoh sentral di dalam Bible itu sendiri. Nah, demikian saudaraku semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.